Shalom Kak Duli. Shalom Kak Nokar. Shalom Kak Tina. Shalom Kak Nokar. Hari Shalom Kak ini Doli. kita berbahagia karena kita bisa jumpa lagi dengan adik-adik kita. Dan oleh karena itu, ayo kita sapa adik-adik kita semua. Ayo. Iya, shalom adik-adik. Shalom. Pasti kabar adik-adik baik juga kan? Nah, doa dan harapan dari Kak Nokar, Kak Doli, Kak Tina, bahkan semua guru-guru agar adik-adik tetap dalam keadaan yang baik dan secara khusus hari ini harus sukacita karena kita ada untuk bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu. Betul sekali. Nah, maka kita akan mulai sekolah minggu kita. Mari adik-adik siapkan hati, siapkan pikiran kita. Kita duduk dengan tenang, kita mau berdoa, minta pimpinan Tuhan supaya Tuhan Yesus hadir di sepanjang ibadah kita. Tuhan Yesus memberikan damai dan sukacita bagi adik-adik semua di dalam mengikuti sekolah minggu. Karena itu Kak Nokar ajak, mari kita ambil sikap doa sambil kita nyanyikan pujian. Ku sanjung Kau Tuhan di tempat tinggi. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Sekali lagi adik-adik, mari kita naikkan pujian ini. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Dan ku datang menyembahmu. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Adik-adik mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah imam besar kami yang agung. Dan saat ini kami datang hanya mau menyembah Engkau saja. Kami menaikkan puji dan syukur kami kepadamu karena Engkau begitu baik bagi kami. Engkau sudah menjaga kami, menyertai kami semua di sepanjang 1 minggu ini dalam aktivitas kami masing-masing. Dan hari ini kami bersuka cita karena Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online. Kami berdoa ya Tuhan, kami siap bernyanyi memuji Tuhan, kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan, kami siap menaikkan doa-doa kami lewat sekolah minggu ini. Tuhan hadir dan memberkati setiap kami. Kami guru-guru yang ada yang akan melayani, biarlah kuasa hikmat Tuhan menyertai kami di dalam pelayanan kami. Dan setiap anak-anak yang mengikuti sekolah minggu online di mana saja mereka berada, kami berdoa Tuhan juga memberkati akan mereka. Biarlah dengan sukacita dan damai yang daripada Allah menyertai dan memenuhi hidup mereka di sepanjang ibadah sekolah minggu ini. Tuhan Yesus, kami juga mau mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa. Karena itu kami mohon Tuhan mengasihani kami, mengampuni kami, supaya kami dilayakkan Tuhan ada di dalam ibadah sekolah minggu ini.
Dari awal sampai akhir sekolah minggu kami serahkan semuanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kak Nokar, Kak Tina. Iya Kak. Tidak terasa kita sudah sampai di minggu terakhir November ya. Iya, betul. Sebentar Kak Doli. lagi Lama Natal. sudah. Iya. Iya. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dia tetap sama walaupun tahun boleh berganti. Betul Karena sekali. itu, Betul. Kak Doli ajak adik-adik yang di rumah, kita semua bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan, bersuka cita bersama-sama dengan pujian Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 Tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selamanya. Tahun boleh berganti, musim berubah, Tuhan tetap sama. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Tuhan kita tidak pernah berubah. Karena itu kita harus tetap yakin dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, bahkan biarpun gunung-gunung beranjak, kasih Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Masih dengan kondisi berdiri, kita mengagukan pujian ini biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan
adik-adik sudah bersukacita di dalam memuji Tuhan. Sekarang kakak persilakan duduk kembali karena kita mau menaikkan doa-doa pergumulan kita kepada Tuhan. Dalam sikap doa kita, sebelum kita menaikkan apapun yang menjadi pergumulan kita kepada Tuhan, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa apapun yang kita minta di dalam doa kepadanya pasti dikabulkan tepat pada waktunya. Nah, Kak Nuker ajak adik-adik semua, mari kita naikkan pujian Hatiku Percaya. Saat kita tidak bisa melihat akan jalan Tuhan dan rencana Tuhan, tetapi ketika mata iman kita arahkan kepada Tuhan, maka kita akan melihat semuanya. Tetap percaya kepada Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, Selalu ku percaya. selalu ku percaya. Mari kita berdoa. Hati kami percaya dan tetap percaya bahwa ketika kami datang dengan kesungguhan hati kami, dengan penuh kerendahan hati kami di hadapan Tuhan untuk menaikkan apapun yang menjadi pergumulan kami, maka Tuhan mendengar semuanya dan Tuhan akan menjawab semuanya tepat pada waktu Tuhan sendiri. Dengan keyakinan itulah, maka kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau menaikkan doa-doa kami kepadamu. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mau berdoa kepada Tuhan untuk semua anak-anak kami dimanapun mereka berada. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena Tuhan tetap memberikan kesehatan dan kekuatan, kemampuan bagi mereka, kerajinan dan ketekunan bagi mereka untuk mengikuti masa-masa pendidikan mereka. Mereka rajin bersekolah, rajin belajar. Kami bersyukur bahwa itu semua datangnya daripada Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa untuk persiapan mereka mengikuti ujian akhir semester di tahun ini. Kami berdoa supaya Tuhan tetap menolong mereka. Masa-masa belajar mereka mempersiapkan diri untuk masuk di dalam hari-hari ujian.
Biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati agar biarlah apapun yang mereka pelajari dapat tersimpan di dalam memori mereka, ingatan mereka. Dan ketika mereka masuk di dalam waktu-waktu ujian, mereka bisa mengikuti ujian dengan baik, mereka dapat dimampukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik. Dan pada akhirnya harapan dan doa kami, mereka semua boleh mendapatkan nilai yang baik, mereka berhasil di dalam ujian mereka. Kami berdoa ya Tuhan, Tuhan juga memberikan kesehatan bagi mereka secara khususnya ketika mereka akan mengikuti ujian. Supaya tidak ada satu hambatan apapun terkait dengan kesehatan mereka. Dan dengan kesehatan yang baik mereka bisa mengikuti ujian dari hari pertama sampai hari terakhir. Bapa dalam sorga, kami juga mau berdoa untuk persiapan kami menyongsong hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, penebus dosa kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap guru-guru yang ada di dalam mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan ibadah perayaan Natal. Tuhan, kiranya Engkau memberi hikmat, Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan bagi setiap guru-guru kami. Agar di dalam masa-masa persiapan mereka tetap sehat dan kuat. Bahkan Tuhan memberikan hikmat bagi mereka. Acara-acara yang akan diadakan di dalam Natal ini. Biarlah Tuhan Engkau yang memberikan ide-ide yang cemerlang bagi mereka. Sehingga mereka dapat mempersiapkan segala sesuatu. Acara kegiatan menyongsong Natal ini dengan baik. Bahkan setiap kami, anak-anak, orang-orang Kristen di dalam mempersiapkan diri menyongsong Natal. Semua gereja-gereja Tuhan di mana saja berada. Semua guru-guru sekolah minggu di mana saja berada. Yang akan mempersiapkan diri untuk menyongsong Natal ini. Biarlah Tuhan Engkau memberkati, Engkau campur tangan. Bapa dalam sorga, pada kesempatan ini kami juga mau berdoa. Kami mau bersyukur, bersuka cita bersama-sama dengan adik-adik kami yang hari-hari ini mengalami hari sukacita. Mereka ditambahkan satu usia lagi oleh Tuhan. Kami bersuka cita dan berbahagia bersama mereka. Dan biarlah ya Tuhan, di usia mereka yang baru, Allah semakin memberkati mereka. Allah tambahkan hikmat dan kuasa bagi mereka secara khususnya di dalam hal mengenal Engkau secara pribadi. Agar mereka terus bertumbuh menjadi dewasa di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi doa-doa mereka, apapun yang menjadi harapan-harapan mereka di usia yang baru, kiranya Tuhan memberkati akan mereka. Dan satu kerinduan kami adalah di usia yang baru ini, mereka semakin bertambah-tambah cinta dan kasih mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk semua orang tua daripada anak-anak sekolah minggu. Di dalam setiap kehidupan mereka, pekerjaan mereka, pergumulan mereka, usaha mereka, pelayanan mereka, dan segala sesuatu yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan tetap memberkati akan mereka. Anugerahkan segala sesuatu yang mereka butuhkan dan mereka perlukan di saat-saat ini. Kami berdoa, jikalau ada di antara orang tua yang sedang ada di dalam pergumulan yang berat, apapun itu ya Tuhan, mari Tuhan Engkau datang dan Engkau melihat akan mereka dan Engkau memberikan kekuatan, pertolongan bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa syafaat kami saat ini. Kami datang kepada Tuhan yang sanggup mengabulkan doa-doa kami. Hanya di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami datang dan kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia sanggup melakukan segala perkara, baik yang kecil maupun yang besar. Oleh karena itu, mari Kakak Tina ajak semua adik-adik mengambil sikap duduk dengan tenang, mempersiapkan hati untuk kita mendengar cerita firman Tuhan. Sebelum itu kita akan naikkan pujian Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah
Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Allahku Maha Kuasa. Allahku Maha Kuasa. Salam adik-adik, apa kabar hari ini? Kakak Lin berharap adik-adik semua ada dalam keadaan sehat. Tapi kalau hari ini ada yang sakit, jangan lupa ya untuk minum obat dan istirahat yang cukup supaya bisa memperoleh kesembuhan. Nah, Kalin senang sekali bahwa hari ini Kalin bisa berjumpa dengan adik-adik dalam cerita sekolah minggu. Tapi sebelum kita belajar mendengar cerita sekolah minggu, mari kita semua berdoa terlebih dahulu. Semua lipat tangan, tutup mata, dan ikut Kalin berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena hari ini Tuhan berikan kesempatan bagi kami, semua anak-anak sekolah minggu, untuk mendengar cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, supaya cerita firman Tuhan hari ini dapat memberkati kami semua. Tuhan Yesus, tolong akan kami, berikan hikmat kepada kami, untuk kami mengerti setiap cerita yang kami dengar saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, mengampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekalian, kalau kita belajar bersama-sama tentang cerita firman Tuhan, maka kita akan tahu bahwa beberapa minggu ini kita belajar tentang mujizat. Ada mujizat Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta, kemudian Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang kerasukan setan di kota yang bernama Gerasa. Dan pagi ini kita juga akan belajar satu lagi mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Di manakah mujizat itu? Kita akan baca itu di dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan." Yesus mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal
2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali ke Yudea." Nah, adik-adik sekalian, kisah ini adalah tentang Tuhan Yesus membuat mujizat membangkitkan seorang yang telah mati yang bernama Lazarus. Nah, adik-adik sekalian, di dalam bacaan kita, di dalam Injil Yohanes, cerita tentang Yesus membangkitkan Lazarus ini sangat panjang kisahnya, mulai dari ayat 1 sampai ayat 44. Berarti ada 44 ayat yang menceritakan tentang kisah Lazarus dibangkitkan ini. Nah, kita tidak membacakan semua ayat-ayat itu, karenanya Kakak Lin akan menceritakan secara singkat bagaimana kisah sehingga Lazarus yang sudah mati itu dia dapat bangkit atau dia dapat hidup kembali. Nah, kisahnya seperti ini adik-adik. Jadi Tuhan Yesus itu mengenal Lazarus, Maria dan juga Marta. Bukan saja Tuhan mengenal mereka, tetapi Tuhan Yesus juga mengasihi mereka. Beberapa kali di dalam pelayanan Tuhan Yesus pernah mampir ke rumah Lazarus, rumah Marta dan rumah Maria dan melayani di sana. Karena itu mereka ini sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Mereka tinggal di sebuah kampung yang bernama Betania. Nah, satu ketika Tuhan Yesus mendapat kabar dari Maria dan Marta. Apa kabarnya? Kabarnya adalah Lazarus yang Tuhan Yesus kasihi itu, dia sementara sakit. Ketika Tuhan Yesus mendengar berita itu, apa respon Tuhan Yesus? Tuhan Yesus malah menyuruh murid-muridnya untuk tinggal beberapa hari lagi dan mereka tidak segera pergi untuk mengunjungi Lazarus yang sakit dan menyembuhkan Lazarus yang sakit. Kemudian setelah beberapa hari lewat, Tuhan Yesus lalu mengajak para muridnya pergi ke kampung Betania ke tempat Lazarus, Maria, dan Marta. Ketika sampai di sana, Tuhan Yesus dan murid-murid disambut oleh saudara Lazarus yang bernama Marta. Lalu Marta berkata begini kepada Tuhan Yesus ketika Marta berjumpa dengan Tuhan Yesus. Marta bilang, kalau seandainya Tuhan Yesus datang lebih awal saja, saudaranya Lazarus tidak meninggal. Ternyata Lazarus sudah meninggal dan Lazarus meninggal sudah 4 hari. Bahkan Lazarus sudah dikuburkan. Nah, adik-adik sekalian, biasanya orang-orang di Israel, mereka ketika mengubur seseorang itu bukan seperti kita di Indonesia sini. Kalau kita di Indonesia, untuk menguburkan orang yang sudah mati, itu kita menggali tanah, membuat lubang, lalu jenazah itu dimasukkan ke dalam lubang. Tapi di Israel tidak. Di Israel itu mereka memakai gua. Lalu jenazah itu dimasukkan ke dalam gua, kemudian gua itu ditutup dengan sebuah batu yang besar. Nah, Lazarus seperti itu. Lalu kemudian ketika Yesus melihat banyak orang berkerumun karena mendengar Tuhan Yesus datang, lalu Tuhan Yesus begitu sedih ketika melihat Maria dan Marta menangis. Mereka sangat bersedih karena saudara mereka laki-laki satu-satunya yakni Lazarus meninggal dunia. Tuhan Yesus juga turut bersedih bersama dengan Maria dan Marta. Tapi Tuhan Yesus berkata di dalam ayat 25 bilang begini, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup sekalipun sudah mati." Tuhan Yesus berkata demikian untuk menghibur Maria dan Marta, bahkan untuk mengatakan kepada semua orang yang hadir di situ bahwa Tuhan Yesus berkuasa untuk membangkitkan orang mati. Tuhan Yesus berkuasa untuk memberikan kehidupan kepada orang-orang yang sudah mati. Dan kalau Tuhan Yesus mau, dia sanggup melakukan itu. Mengapa? Karena dia adalah Allah. Dia berkuasa sehingga dia mampu melakukan segala mujizat yang dia kehendaki.
Kemudian Tuhan Yesus berdiri di depan gua tempat di mana Lazarus dimakamkan. Lalu Tuhan Yesus berdoa kepada Allah. Dan kemudian Tuhan Yesus berbicara kepada Lazarus yang ada di dalam gua. Lazarus, bangun dan keluarlah. Kemudian apa yang terjadi? Tuhan Yesus menyuruh orang-orang untuk membuka batu penutup kubur itu, penutup gua itu, dan Lazarus keluar. Badannya masih diikat dengan tali bagian atas dan bagian bawah. Tapi kemudian disuruh buka dan akhirnya Lazarus hidup kembali. Wah, adik-adik, sesuatu yang luar biasa bukan? Tuhan Yesus berbicara dan Lazarus yang mati sudah 4 hari itu bangkit kembali, hidup kembali. Berarti apa yang Tuhan Yesus katakan tadi kepada semua orang, bahkan Tuhan Yesus katakan kepada Marta, bukan sesuatu yang omong kosong. Dia membuktikan kata-katanya. Dia menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang sejati, dia adalah pemilik kehidupan, dia adalah sumber kehidupan itu sendiri. Nah, adik-adik sekalian, bagaimana ceritanya? Luar biasa bukan? Apa yang Tuhan Yesus buat dalam mujizat membangkitkan Lazarus yang mati. Kalau demikian, kita melihat bahwa setelah Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus yang mati, ada banyak orang yang begitu bersuka cita, terheran dan terkagum-kagum dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Mereka lalu percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi tidak sedikit orang-orang yang benci terhadap Tuhan Yesus. Mereka iri hati terhadap apa yang Tuhan Yesus buat. Bahkan mereka selalu berencana supaya menggagalkan semua yang Tuhan Yesus lakukan. Bahkan berencana untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tetap melakukan mujizat yang besar yang dia kehendaki. Karena dia Allah yang berkuasa. Dia adalah pemilik kehidupan. Dia adalah Sang Juru Selamat yang mampu memberikan kehidupan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, adik-adik sekalian, demikian cerita tentang Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Kalau begitu, apa yang kita bisa belajar ya dari kisah Lazarus ini? Pelajaran apa yang bisa kita petik sebagai anak-anak sekolah minggu sehingga kita juga mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus? Hal pertama yang bisa kita belajar adalah Tuhan Yesus melakukan mujizat karena memang dia menghendaki hal itu. Karena dia memang mau hal itu terjadi. Nah, adik-adik sekalian, ini kisah tentang Lazarus dibangkitkan. Mengapa Lazarus dibangkitkan? Karena memang Tuhan Yesus mau Lazarus dibangkitkan. Karena memang Tuhan Yesus menghendaki hal itu terjadi. Sehingga hal itu pasti terjadi. Berarti kita belajar bahwa mujizat yang Tuhan Yesus lakukan itu bukan karena kita manusia. Bukan karena manusia yang menghendaki itu. Tapi karena Tuhan Yesus yang memang menghendakinya. Sehingga terjadilah mujizat. Orang buta disembuhkan, orang gila disembuhkan, setan diusir. Mengapa Tuhan Yesus membuat mujizat? Karena Tuhan Yesus mau melakukan itu. Berarti kita belajar bahwa semua mujizat yang terjadi itu atas kehendak Tuhan dan bukan kehendak manusia. Karena itu adik-adik, kalau kita mau berdoa kepada Tuhan, kita meminta sesuatu kepada Tuhan, kita meminta mujizat kepada Tuhan, maka hal penting yang harus kita ingat di dalam doa adalah kita mengatakan bahwa jika Tuhan mau, Tuhan dapat memberikan mujizat kepada kita. Jadi harus ditambah dengan kata-kata jika Tuhan Yesus mau. Kalau Tuhan Yesus tidak mau, terserah Tuhan Yesus. Tapi kalau Tuhan Yesus mau, Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat. Jadi kita tidak boleh memaksa Tuhan. Tuhan, saya mau yang ini. Tuhan, saya mau yang itu. Tuhan, tolong saya dapatkan ini. Kita memaksa Tuhan untuk Tuhan membuat mujizat kepada kita. Itu salah. Tidak boleh seperti itu.
Yang harus kita lakukan adalah meminta kepada Tuhan. Tapi biarkan Tuhan sesuai dengan kehendaknya, Dia melakukan itu dalam hidup kita, orang-orang percaya, termasuk membuat mujizat dalam hidup kita, setiap anak-anak sekolah minggu. Dan pelajaran kedua yang bisa kita belajar adalah Tuhan Yesus bukan saja mampu untuk membangkitkan orang yang mati, tapi Tuhan Yesus juga adalah sumber kehidupan yang kekal. Kita masih ingat ayat yang tadi di Yohanes pasal 11 ayat 25. Yesus bilang, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup sekalipun sudah mati." Artinya adalah Tuhan Yesus Dia mau katakan kepada kita semua anak-anak sekolah minggu bahwa Dia itu sumber kehidupan kekal. Dia itu adalah jalan satu-satunya untuk pergi ke surga. Dia adalah satu-satunya pribadi yang bisa memberikan kehidupan kekal kepada orang-orang percaya. Berarti siapapun di dalam dunia ini tidak bisa memberikan kehidupan yang kekal. Hanya Yesus satu-satunya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membawa kita untuk pergi ke surga kecuali Tuhan Yesus. Mengapa? Karena Tuhan Yesus itu pemilik surga. Sehingga Dia mengatakan Dia memberi kehidupan kepada orang-orang percaya. Nah, kalau begitu adik-adik, kalian ingin bertanya, kalau Tuhan Yesus itu sumber kehidupan, kalau Tuhan Yesus itu jalan menuju surga, kalau Tuhan Yesus itu satu-satunya yang memberikan keselamatan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Kalau begitu, kalian mau tanya, di antara adik-adik yang mendengar cerita ini, adakah yang mau percaya kepada Tuhan Yesus? Kalau mau percaya, semua angkat tangan. Angkat tangan yang mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, semua yang angkat tangan, kembali turunkan tangan. Kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus, sehingga semua anak-anak sekolah minggu yang dengar cerita ini mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Sekalipun kita sudah mati, kita pasti akan hidup. Hidup di dalam kerajaan sorga. Hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Semua lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk cerita firman Tuhan tentang Lazarus dibangkitkan. Mujizat yang luar biasa yang Tuhan buat kepada Lazarus. Tuhan Yesus, kami belajar sebagai anak-anak sekolah minggu bahwa kalau Tuhan berkehendak, maka Tuhan mampu membuat mujizat. Karena Tuhan adalah Allah yang berkuasa. Kami juga belajar bahwa Tuhan Yesus bukan saja mampu membuat mujizat, tapi Tuhan Yesus sumber kehidupan. Barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan memiliki kehidupan yang kekal, yakni hidup bersama dengan Kristus di sorga setelah kematian nanti. Tuhan Yesus, semua anak-anak yang sudah mengangkat tangan, Tuhan Yesus memberkati mereka supaya mereka menjadi anak-anak sekolah minggu yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, yang mau berdoa, yang mau meminta mujizat kepada Tuhan, tetapi bukan memaksa Tuhan, melainkan seturut kehendak Tuhan. Mereka juga mau percaya bahwa Tuhan Yesus satu-satunya sumber kehidupan kekal yang akan membawa orang-orang percaya untuk hidup kekal di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Engkau masuk ke dalam hati setiap anak-anak sekolah minggu. Dan Engkau menjadi Tuhan, menjadi juru selamat, menjadi sumber kehidupan bagi setiap mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Amin. Shalom teman-teman, nama saya Shalomita, saya dari kelas remaja Revival Kids Kupang. Saya akan menghafal ayat hafalan. Mari kita menghafal. Markus 16 ayat 17a. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Selamat untuk teman-teman yang sudah menghafal. Saatnya saya memberikan ayat hafalan yang baru yang terambil dalam Yohanes 11 ayat 40b. Mari kita membaca bersama. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah.
Selamat menghafal. Adik-adik, tidak terasa kita sudah ada di penghujung ibadah kita. Mari adik-adik boleh berdiri, kita mau mengakhiri ibadah kita. Mari kita naikkan satu pujian, Ku mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Aba ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas pertolongan-Mu. Engkau boleh memberkati dan menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhir. Biarlah nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami akan berpisah, tapi Tuhan tetap menyertai kami semua untuk sepanjang 1 minggu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan dari selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.